meskipun IKN ini tidak menjadi prioritas gitu ya, tapi kan ya bagaimanapun itu statusnya ibu kota negara gitu, ibu kota Indonesia. Jadi ya meskipun anggarannya nggak seberapa, setidaknya inget gitu ya, supaya ke depan kita tidak menjadi semakin kebingungan kenapa Menteri Keuangan jadi seperti menganggap ibu kota itu jadi kayak nggak penting. Selamat malam semuanya. Kemarin saya baca ada satu komentar yang sangat menarik sekali ketika saya membahas soal IKN yang sepi di hari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Karena ada satu komentar yang ini nyelekit sekali gitu. Pak Basuki yang memimpin upacara di IKN itu kayak orang jaga villa di puncak gitu. Dan kemudian ya sudah, mereka bikin acara sendiri atau bikin upacara sendiri. Sementara para juraganya mah ya upacara di rumahnya masing-masing atau di kantornya masing-masing gitu. Pak Basuki yang ditinggal sendiri di IKN, jadi udah kayak penjaga villa. Tapi memang upacara di IKN di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini itu sangat berbeda jauh sekali, drastis sekali perbedaannya. Karena dari yang begitu mewah dihadiri oleh presiden hari ini gitu, itu nggak ada satupun pejabat di level menteri yang hadir di upacara ulang tahun kemerdekaan di IKN. Dan ini ya benar juga sih. Dan ya memang agak lucu sebenarnya ketika IKN kan statusnya sudah menjadi ibu kota, katanya Jakarta juga sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tapi kok upacaranya ya di Jakarta. Jakarta kan udah bukan ibu kota gitu. Kenapa nggak di IKN gitu? Itu kan jadi seperti mantan kalian yang katanya sudah putus sama mantannya gitu ya. Tiba-tiba tunangan. Sama kayak Jakarta dan IKN gitu. Yang katanya sudah diputuskan gitu ya, udah ganti yang baru ibu kotanya IKN. Tiba-tiba balik lagi ke Jakarta. Dan hari ini, situasi ini kemudian diperparah dengan pidato Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR yang tidak sedikit pun menyinggung soal IKN gitu. Nggak ada progres, perkembangan, atau rencana untuk segera menyelesaikan atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka perpindahan ibu kota. Nggak ada sama sekali gitu. Kalau saya lihat dari pidato Pak Prabowo gitu ya, silahkan kalian koreksi kalau ada. Itu saya lihat ya terfokus kepada soal ideologi, soal data kemiskinan yang turun gitu kan, terbaik sepanjang sejarah sejak krisis tahun 98 katanya gitu ya. Terus kemudian beras cadangannya 4 juta ton, ya. Terus kemudian nanti akan mensejahterakan petani, nggak takut lawan pengusaha dan sebagainya. Itu kan adalah pidato-pidato yang ideologis yang ya mungkin lebih cocok untuk disampaikan di acara-acara kampanye lah. Tapi meskipun data-datanya agak bisa kita perdebatkan atau dalam bahasa lainnya tidak bisa kita percayai gitu ya. Tapi Prabowo Subianto benar-benar tidak membahas sama sekali soal IKN gitu. Jadi harusnya kan ya adalah sedikit IKN, meskipun datanya salah ya adalah setidaknya. Ini nggak ada sama sekali gitu. Jadi suasana upacara di IKN yang tidak dianggap itu, yang tidak ada saluran komunikasi dengan Jakarta gitu ya, tidak seperti sebelumnya yang terhubung gitu ya. TV-TV itu kan menggambarkan suasana di IKN, suasana di Jakarta. Ini udah nggak ada lagi, dan ini lebih diperparah lagi dengan berita yang saya baca hari ini ketika Sri Mulyani ditanya soal anggaran IKN. Jadi dalam sebuah kesempatan Ibu Sri Mulyani menjawab banyak sekali pertanyaan gitu, dan ketika pertanyaannya mengarah kepada IKN, Ibu Sri Mulyani kayak nggak tahu mau jawab apa. Atau lebih tepatnya ragu-ragu lah gitu ya. Karena ketika ditanya soal bagaimana Bu dengan anggaran IKN gitu, jawaban dari Ibu Sri Mulyani pertama kalinya dia bilang, saya belum mendapatkan feeding. Belum dikasih datanya katanya. Nanti saya cek ya. Ada nggak itu datanya? Setahu saya gitu ya, Ibu Sri Mulyani ini adalah orang yang biasanya hafal betul soal anggaran IKN. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau Ibu Sri Mulyani ditanya soal IKN, langsung tuh muncul. Oh, anggarannya sekian, yang sudah dipakai sekian, detail sekali. Ini untuk anggaran total gitu ya.
Nggak tahu, masih tanya ke stafnya. Padahal Menteri Keuangan loh ini, yang mengelola semua anggaran yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya kalau ini kemudian kayak kebingungan gitu ya, itu kan kayak kita ditanya, itu kemarin kamu beli sapu berapa harganya? Oh, bentar ya, saya tanya istri dulu, saya nggak tahu tuh berapa. Gitu. Kayak sebuah pembelian, kayak sebuah proyek yang nggak prioritas, nggak penting sama sekali. Gitu kan. Masih nanya lagi gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa memang prioritasnya sudah berbeda gitu. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya Ibu Sri Mulyani fasih sekali bicara soal anggaran IKN. Padahal ya bagaimanapun ini adalah ibu kota kita gitu. Ibu kota itu kan penting ya buat sebuah negara gitu. Jadi kalau Menteri Keuangannya yang kemudian merancang atau mengelola anggaran untuk ibu kota kemudian tidak tahu atau tidak hafal dengan angka pasti yang akan digelontorkan, itu kan jadi kayak kita beli sapu. Nggak terlalu penting sebenarnya gitu ya, bisa ditunda nanti-nanti sih sebenarnya. Kan pakai sapu yang ada juga masih bisa. Itu kan jadi seperti itu gitu. Jadi seolah-olah IKN ini tidak terlalu penting padahal statusnya adalah ibu kota. Tapi ya gimana kalau memang sudah dianggap bukan prioritas, ya kayaknya memang demikian gitu. Bahwa kemudian Ibu Sri Mulyani menyebutkan angkanya 6,2 triliun, ya itu memang adalah angka yang cukup kecil. Itu pun disampaikan sama Ibu Sri Mulyani dengan agak ragu-ragu gitu. Untuk sebuah proyek ibu kota yang begitu penting untuk negara, yang dalam beberapa tahun terakhir ini tren anggarannya itu meningkat drastis sekali, selalu meningkat gitu ya. Misalkan pada tahun 2022 ketika ini kick off di awal dilakukan pembangunan itu anggarannya hanya sekitar 5,5 triliun, lalu kemudian naik drastis sekali di tahun 2023 menjadi 27 triliun dan naik hampir dua kali lipatnya di tahun 2024 menjadi 43 triliun. Jadi kalau sekarang turunnya hanya 6,2 triliun, ini drastis sekali gitu. Yang semulanya menanjak terus turun gitu kan. Ya seharusnya kalau ini memang adalah sebuah proyek yang penting bagi kita, ya harusnya kan meningkat terus gitu. Atau setidaknya ya samalah dengan tahun sebelumnya. Ataupun kalau misalkan ada penurunan, ya nggak kurang dari setengahnya gitu. 21 triliun misalkan itu masih masuk akal gitu. Tapi kalau 6 triliun itu kan jauh sekali turunnya. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi satu kebingungan baru di tengah-tengah masyarakat karena katanya IKN itu kan ya masih belum selesai, masih belum matang gitu ya. Makanya kemudian tidak dilaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan di sana. Tapi di sisi lain dengan anggaran yang turun drastis sampai 6,2 triliun itu saya juga baca ada apa ya, semacam pengerahan narasi atau opini bahwa ya itu sekarang nilai anggarannya menjadi turun hanya 6,2 triliun, nggak besar lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, karena katanya ya itu sudah hampir selesai gitu. IKN itu sudah banyak yang matang bangunan-bangunannya, jadi ya hampir selesai. Makanya sekarang sudah tidak terlalu butuh dana besar katanya. Ini kan menjadi dua narasi dan dua cerita yang bertolak belakang gitu. Yang satu bilang tidak dilaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan di sana karena masih belum matang, belum siap infrastrukturnya dan sebagainya. Di sisi lain, dengan anggaran yang turun, katanya itu karena IKN hampir selesai. Mana yang benar? Berarti kan nggak hampir selesai kalau kemudian anggarannya segini gitu kan. Tapi nggak ada juga upacara di sana. Gitu. Jadi ya ini harus diselesaikan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, karena ya bagaimanapun bagi saya pribadi IKN itu sudah terlanjur dimulai. Kalau tidak diselesaikan rasanya kok eman ya gitu ya, karena sudah sebesar itu gitu ya. Mau dibongkar juga biayanya besar. Orang sudah terlanjur tanam modal di sana, pengusaha-pengusaha sebelumnya ya pengusaha lokal sih yang sambil diinjek buntutnya. Investasi gitu kan. Iya siap gitu kan. Ya kalau presiden yang nginjek ya udah selesai gitu kan. Ya sudah ada lah beberapa pengusaha yang investasi di sana, tapi ya sekarang jadinya kayak meragukan gitu ya, dan seperti
ini tidak menjadi prioritas pemerintah atau rezim Presiden Prabowo. Padahal pembangunan ibu kota ini ya itu seharusnya penting sekali bagi kita, apalagi sudah ada undang-undangnya katanya. Dan ya semoga ada evaluasi dan ya harapan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Karena kalau kita melihat bangunan-bangunan yang sudah ada, itu megah sekali gitu ya. Kalau kita tidak pindah itu sayang gitu ya. Itu ya sama lah seperti kita udah terlanjur bangun rumah terus kemudian nggak ditempati kan ya sayang gitu. Ya kalaupun nggak mau ditempati kan harus dimanfaatkan untuk hal lain gitu ya. Tapi kan kalau tujuan awalnya adalah pindah ke sana, ya kenapa kita kemudian berubah gitu. Jadi ya Jakarta memang sudah ada masalah, saya lihat memang kita harus sadari bahwa itu sudah tidak efektif lagi kalau kita masih beribu kota di Jakarta. Jadi ya tolong dipikirkan ulang lah gitu ya. Karena kasihan melihat situasi seperti sekarang. Saya bisa berbeda pandangan soal politik dan kebijakan-kebijakan soal Jokowi, tapi soal IKN ini kasihan gitu. Karena ini pengorbanannya sudah banyak, orang yang terlibat di sana juga sudah banyak. Orang-orang yang ada di sekitar IKN itu sudah diberikan sosialisasi selama bertahun-tahun untuk menyiapkan diri menyambut kehadiran ibu kota Indonesia gitu. Jadi kalau tidak menjadi prioritas atau bahkan tidak disebut dalam pidato sidang tahunan Pak Presiden, itu kan jadi mengecewakan. Mengecewakan banyak orang dan mengecewakan puluhan atau ratusan triliun yang sudah terlanjur digelontorkan. Jadi semoga ini bisa segera diselesaikan, dan buat Ibu Sri Mulyani lain kali harus inget tuh, setidaknya pencitraan dikit. Katakanlah meskipun IKN ini tidak menjadi prioritas gitu ya, tapi kan ya bagaimanapun itu statusnya ibu kota negara gitu, ibu kota Indonesia. Jadi ya meskipun anggarannya nggak seberapa, setidaknya inget gitu ya, supaya ke depan kita tidak menjadi semakin kebingungan kenapa Menteri Keuangan jadi seperti menganggap ibu kota itu jadi kayak nggak penting gitu. kayak kita beli sapu tadi gitu ya yang harganya udah nggak terlalu diinget-inget. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.